Ya, selamat pagi siswa kami kelas 8. Pada pertemuan pertama kali ini kita membahas bab 1, memahami kedudukan Pancasila dan fungsinya. Bagian pertama, arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Kemudian, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Setelah pembelajaran pagi hari ini, Bapak harapkan kalian mampu memahami tentang pengertian ideologi, memahami fungsi ideologi, serta memahami ideologi yang berlaku di dunia, menyebutkan kelebihan dan kekurangan ideologi yang berlaku di dunia, mampu menjelaskan ideologi Pancasila, serta mampu menjelaskan fungsi ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Ya, untuk menjawab pengertian ideologi, kita harus membahas pengertian ideologinya. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari kata idios dan logos. Idios itu berarti pola pikir, gagasan, ide, atau sudut pandang yang berada di dalam kepala kita atau di dalam otak manusia. Jadi segala yang masih kita bayangkan, masih kita pikirkan, itu disebut dengan idios. Kemudian logos adalah pengetahuan. Berdasarkan dua kata ini, maka ideologi adalah pengetahuan tentang pola pikir, ide, sudut pandang manusia atau sekelompok manusia. Jadi setelah kita nanti belajar tentang ideologi itu, kita bisa membedakan manusia ini termasuk golongan yang mana. Yang si B termasuk golongan yang mana, si C termasuk golongan yang mana. Karena di ideologi itu, dalam pembelajaran ideologi itu, manusia itu dikelompok-kelompokkan dia berdasarkan tipe-tipenya atau bagaimana pola-pola pikir mereka. Jadi sama kelompok pola pikirnya itu dikelompokkanlah satu kelompok. Selanjutnya, ideologi ini sangat penting dalam pembelajaran manusia. Karena ideologi ini adalah ilmu yang sangat lama. Dia adalah ilmu filsafat, ilmu yang berpikir terus lebih ke dalam. Dalam ideologi itu, seorang manusia itu ditentukan bukan berdasarkan darahnya, kesukuannya, rasnya, agamanya, tapi mereka dilihat berdasarkan bagaimana pola pikirnya. Untuk pembahasan lebih lanjut, kita lihat berikutnya. Nah, ini ada gambar. Coba kalian renungi mengapa mereka memiliki pakaian yang berbeda. Orang Batak dengan ulosnya, kemudian orang Jawanya dengan batik-batiknya, ada orang Lampung dengan pakaian yang bercorak emas, orang Dayak dengan pakaian-pakaiannya itu. Jadi kenapa mereka bisa memiliki pakaian yang berbeda? Selanjutnya, gambar selanjutnya, ini coba kalian temukan apa yang menyebabkan manusia-manusia ini saling berkumpul. Yang ini beda agama bisa saling bersama. Ini dalam pemilihan kepala desa ini, beda agama, beda suku dalam satu kampung itu bisa duduk bersama. Dan Indonesia yang terdiri dari banyak suku bangsa bisa berkumpul bersama. Apa yang menyebabkan mereka berkumpul? Pada gambar selanjutnya, ini terjadi perkelahian atau pertikaian. Ada dua orang yang berantem, ada tawuran antar kampung, ada juga demonstrasi yang kerusuhan. Jadi apa penyebab terjadinya peristiwa ini? Jadi coba kita jawab. Nah, untuk menjawabnya, kita harus memahami dulu fungsi dari ideologi. Ideologi mempunyai fungsi pertama sebagai penunjuk jati diri. Jadi di dalam ideologi itu, manusia itu ditentukan berdasarkan pola pikirnya, bukan berdasarkan jenis darahnya. Di sini mereka beranggapan bahwa setiap manusia yang lahir ke bumi ini, mereka itu masih nggak tahu apa-apa. Bersih dia. Kemudian anak bayi tersebut ditanamkanlah pemikiran-pemikiran atau ideologi-ideologi yang ada di sekitarnya
sehingga mereka terbentuk menjadi satu kepribadian. Jadi bisa kita bayangkan misalnya ada anak bayi itu nggak tahu apa-apa itu. Anak bayi itu kalau masuk di dalam kelompok orang barat, mereka diajarkan ideologi barat, maka jadi orang barat dia jati dirinya. Kalau anak bayi tersebut masuk ke dalam suku Batak, diajari ideologi Batak, maka dia jadi anak orang Batak. Biarpun anak orang barat itu dia anak orang barat, tapi apabila dipelihara dan dibesarkan oleh kelompok orang Batak, maka jati dirinya bukan jati diri orang barat, tetapi jati dirinya adalah orang Batak. Mengapa terjadi demikian? Itu disebabkan adanya penanaman ideologi pada dirinya semenjak dia kecil atau bayi hingga dewasa. Makanya di sini sebut ideologi itulah yang menentukan jati dirinya, bukan darahnya, tetapi ideologi, karena dia belajar, dia mengetahui sekelilingnya, kemudian menjadi kepribadiannya. Itulah yang dimaksud dengan fungsi ideologi sebagai penunjuk jati diri, karena pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki seorang manusia itu akan menunjukkan siapa dirinya. Fungsi kedua sebagai alat pemersatu manusia. Ini maksudnya manusia, pola pikir itu akan menyatukan manusia. Kita tahu manusia di dunia ini sangat banyak, kemudian berbagai macam tipe, berbagai macam budaya, ras, kebudayaan, bahasa, dan lainnya. Mengapa mereka bisa bersatu? Mereka bersatu karena mereka memiliki pola pikir yang sama. Jadi adanya ideologi yang sama. Contoh Indonesia. Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu suku bangsa. Tetapi dia bisa menyatukan berbagai jenis suku bangsa, baik Batak, Padang, Melayu, Aceh, Jawa, dan suku-suku lainnya. Dan mereka dapat tinggal damai dengan bangsa Indonesia. Mengapa mereka bisa bersatu? Karena setiap suku-suku yang ada di Indonesia tersebut, mereka disatukan dengan satu ideologi, satu pola pikir bahwa mereka adalah keluarga dan harus saling menjaga, saling membantu agar mereka mendapatkan kesejahteraan. Jadi itulah yang dimaksud dengan ideologi dengan fungsi sebagai alat pemersatu manusia. Kemudian sebagai alat pemecah konflik. Konflik ini dimaksud adalah masalah. Kita tahu setiap kehidupan manusia lebih dari satu biasanya ada konflik, ada masalah. Kalau udah terjadi masalah biasanya terjadi pertengkaran. Ada namanya tawuran dan tindak kekerasan lainnya. Nah, jadi dalam kehidupan manusia pasti ada masalah, kekerasan. Penyebab masalah itu apa? Penyebab masalah itu adalah perbedaan pola pikir. Adanya perbedaan pola pikir. Contoh, kita lihat gambar yang ini. Ini dua orang anak yang berantem ini. Mengapa mereka berantem? Mereka memiliki pola pikir yang berbeda. Yang baju biru merasa dirinya benar. Kemudian yang baju belang baris-baris belang ini, dia juga merasa dirinya juga benar. Akibat membentrok kebenaran tadi, mereka akan terus memperjuangkan siapa yang benar dengan cara tindakan kekerasan. Begitu juga dengan yang gambar-gambar lainnya. Mereka memperjuangkan kebenaran yang ada di pikirannya masing-masing. Kalau sudah seperti ini, terjadi pertengkaran seperti ini, apalah yang kita dapat? Bagaimana penyelesaiannya? Jadi bagaimana cara mendamaikan dua orang anak ini? Bagaimana cara mendamaikan masyarakat yang demonstrasi ini? Bagaimana cara menyelesaikan tawuran antar kelompok, antar pelajar, antar desa ini? Apakah kita bisa memaksa mereka dengan damai gitu? Atau polisi menjaga mereka supaya tetap damai? Itu nggak akan bisa efektif. Jadi bagaimana cara menyelesaikan mereka menjadi damai? Untuk menyelesaikan mereka menjadi damai, maka dipakailah fungsi ideologi yang ketiga sebagai alat pemecah konflik. Caranya bagaimana? Mereka yang bertikai akan disuruh duduk bersama dalam bentuk musyawarah, kemudian disatukan pola pikir mereka.
Misalnya di dalam sekolah biasanya ada 2 orang anak yang berantem gara-gara saling mengejek orang tua masing-masing. Itu kalau anak yang berantem tadi, kalau kita suruh damai, mereka nggak akan mau berdamai. Biarpun gurunya memaksa, mengancam itu, mereka akan damai sesaat, tapi di luar sekolah nanti berantem lagi. Jadi bagaimana supaya mereka damai? Mereka berdua harus dipanggil ke kantor guru, kemudian ditanya apakah benar perbuatan mereka lakukan, kemudian suruhlah mereka merenungi benar tentang tindakan mereka. Setelah itu ketemulah satu kesamaan pola pikir, maka mereka akan berdamai. Jadi penyatuan pola pikir tersebut adalah fungsi ketiga dari ideologi sebagai alat pemecah konflik. Selanjutnya, fungsi selanjutnya, ideologi itu dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap manusia. Di sini kita tahu bahwa ideologi itu setiap suku di Indonesia itu mempunyai pola pikir yang masing-masing. Contohnya orang Batak ideologinya berdasarkan dari ajaran nenek moyang mereka akan berbeda dengan suku-suku lain. Dalam adat Batak apabila pernikahan harus ada pesta, menortor, margondang. Begitu juga kalau orang tuanya mati meninggal dengan keadaan yang baik, mereka harus dipestakan lagi untuk penghiburan bagi yang ditinggal, penghormatan bagi yang mati atau yang meninggal. Tapi berbeda dengan suku lain. Suku lain itu nggak ada acara gondang atau hiburan bagi yang meninggal dalam bentuk pesta. Contoh yang lain, dalam adat Batak itu marga itu diambil dari garis keturunan bapaknya. Kemudian nanti kalau bapaknya meninggal, maka anak laki-laki lah yang mendapat hak warisnya. Sementara dalam suku Jawa, itu mereka nggak terlalu memikirkan marga gitu. Kalaupun orang tuanya meninggal nanti, harta itu akan dibagi bersama tanpa membedakan jenis kelamin anaknya. Kalau orang Padang yang Pariaman beda lagi. Menurut ajaran nenek moyang mereka, kalau orang tuanya meninggal, maka hartanya dapat kepada anak perempuannya. Kalau orang Batak, kalau acara lamaran pernikahan, maka pihak laki-laki akan memberikan uang penghantar atau sinamot istilah mereka. Tetapi dalam adat orang Minang, untuk pesta pernikahan, perempuannya lah yang membayar sinamot atau uang hantaran pesta. Jadi masing-masing sudah ada pandangan hidup mereka masing-masing. Nah, jadi disinilah pandangan hidup yang tadi dia ajarkan oleh orang tua mereka lah, itulah yang menjadi pedoman. Orang Batak bagaimana memanggil adik mama, memanggil saudara perempuan mama, saudara laki-laki mama, berbeda-beda itu berdasarkan garis keturunannya. Begitu juga ada juga perbedaan adat dalam orang Jawa dan suku-suku lainnya. Jadi di sini perbedaan adat suku lain-lainnya itu menjadikan pedoman hidup bagi masing-masing suku. Sehingga fungsi ideologi yang keempat itu, ajaran yang ditanamkan oleh si anak itu, yang diajarkan kepada si anak akan menjadi pola pikir dirinya. Nah, jadi di sini dalam ideologi itu kita nggak boleh sembarangan menanamkan pikiran-pikiran kita yang negatif. Karena apa yang kita dapatkan dari kecil itu akan menjadi membentuk pribadi kita. Misalnya dari kecil kita suka nonton film horor-horor, hantu yang seram-seram, itu maka jati diri anak tadi bakal menjadi penakut. Karena dia dari kecil sudah meyakini adanya hantu-hantu, adanya setan-setan, dan lainnya. Apabila dari kecil seorang anak diajarkan kekerasan tentang memukul, memaki, berjudi, maka itu akan menjadi kepribadian dia. Begitu dia sudah besar, maka dia akan terbiasa main kasar, terbiasa dia berjudi, dan terbiasa dengan berbuat kasar lainnya. Jadi dari sini, Bapak harapkan kepada kalian semua supaya menjauhi pola-pola pikir negatif
Kalau seperti yang biasa Bapak diajarkan oleh orang tua Bapak, kalau ada orang berantem, nggak usah didekati orang yang berantem itu. Karena nanti bisa menimbulkan dampak negatif bagi yang mendekatinya. Bisa jadi nanti si anak menjadi ketakutan, nengok orang nggak sebangsa pengecut, bisa jadi nanti jadi orang yang suka kasar gitu. Kalau ada yang berjudi, ada yang nengok, jangan didekati perjudian, nanti dia menjadi penjudi juga. Nah, jadi dari fungsi ideologi inilah manusia akan terbentuk. Dia akan dibentuk dari apa yang sudah dia pelajari di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, ada berapa ideologi yang ada di dunia ini, Pak? Ideologi yang ada di dunia ini sangat banyak. Karena pengertian ideologi adalah mempelajari tentang pola pikir. Contohnya di Indonesia aja udah banyak kali ideologi. Ideologi orang Batak berbeda dengan ideologi orang Jawa. Berbeda dengan Padang. Ada ideologi orang Madura. Ada ideologi dengan suku-suku lainnya. Tetapi yang kita bahas di sini ideologi secara umum yang ada di dunia. Secara umum ideologi yang ada di dunia itu terbagi atas 5. Yang pertama adalah ideologi liberal kapital. Di sini ideologi liberal kapital adalah pola pikir sekelompok manusia. Liberal ini artinya bebas. Kapital ini melambangkan dengan modal. Jadi pola pikir sekelompok manusia yang menjunjung tinggi kebebasan berdasarkan modal yang dia miliki. Jadi semakin besar modal yang dia miliki, maka semakin besar kebebasannya berbuat. Ada masalah nanti modal yang dia punya ini akan menyelesaikannya. Jadi seperti ini akan menimbulkan perbudakan pada daerah-daerahnya. Kita ambil contoh, si orang kaya apabila dia kepingin sesuatu atau dia berjalan-jalan, misalnya ada orang kaya jalan-jalan naik mobil, tiba-tiba dia menabrak orang. Itu kalau dalam secara hukum dia akan salah dan harus dihukum. Tetapi dengan modalnya yang sangat besar, yang besar tadi, maka dia akan membayar supaya masalahnya selesai. Siapa yang dia bayar? Banyak pihak yang bisa dia bayar. Misalnya, ditabraknya orang tadi sampai mati, maka dia keluarkan duit 10 juta. Dia bayar kepada keluarga yang ditabraknya sampai meninggal tadi. Mau tidak berdamai. Kalau keluarga tadi tidak mau berdamai, maka uang yang 10 juta itu dibayarkannya kepada pihak yang berwajib. Mau nggak pihak berwajib menyelamatkan dia? Kalau pihak berwajib nggak mau menolong dia juga, maka dia bayar kepada orang lain. Siapakah yang bersedia menggantikan dia dengan modal 10 juta? Jadi di sini semakin besar dia kekuasaannya, mau pangkat, mau harta, maka dia akan semakin bebas. Inilah yang dimaksud dengan ideologi liberal. Pola pikir sekelompok manusia yang mengutamakan kebebasan berdasarkan modal yang dia miliki. Jadi kalau yang miskin bagaimana nasibnya? Maka nasibnya akan sangat-sangat menderita dimakan oleh para pemilik modal yang besar. Oke, di sini terjadi pada zaman-zaman dahulu di mana banyak-banyak para raja, banyak bangsawan, dan lainnya yang orang-orang kaya yang memiliki modal yang harta yang sangat besar. Sehingga mereka bisa memunculkan perbudakan. Jadi kalau pada masa ideologi liberal ini, menjual beli manusia itu sudah biasa. Kemudian yang kedua, ideologi sosial. Ideologi sosial ini adalah pola pikir sekelompok manusia yang beranggapan bahwa setiap yang diciptakan Tuhan itu adalah milik bersama dan tidak boleh dikuasai oleh satu orang, harus digunakan secara bersama-sama. Nah, yang disinilah yang dimaksud dengan sosial. Semua yang ada di sekitar dia harus digunakan bersama-sama, nggak boleh dikuasai. Ini lawan dari ideologi liberal kapital. Jadi berdasarkan ideologi ini, maka apapun yang ada di sekitar dia harus pakai bersama. Misalnya, lewat di depan rumah mereka ada kerbau lewat, maka kerbau itu milik bersama.
Dia jalan kemana ditengok barang orang, maka diambil milik bersama. Ini istilahnya, maaf katanya bukan Bapak menghina lagu Nona Manis. Kalian tentu mengingat lagu Nona Manis yang menyatakan si Nona milik bersama. Itu pola pikir ideologi sosial. Coba bayangkan kalau si Nona milik bersama. Bagaimana nasib si Nona? Coba ganti si Nonanya terhadap benda-benda yang lain. Bagaimana nasib benda yang lain? Milik bersama. Kan agak ngeri. Tapi kenapa bisa muncul ideologi sosial ini, Pak? Ideologi sosial ini muncul gara-gara pemberontakan kaum budak terhadap ideologi liberal. Kita tahu dalam ideologi liberal tadi ada satu orang yang menguasai mungkin hampir ratusan atau ribuan buruh sebagai budaknya. Mereka siksa, mereka aniaya. Jadi para budak itu hidupnya menderita, mereka berkumpul dan memberontak membunuh para majikannya atau orang kaya bangsawannya tadi. Harta majikannya itu mereka jadikan milik bersama. Dari situlah mulai berkembang ideologi sosial. Jadi harta majikannya itu milik bersama. Tetapi bagaimana nasibnya, Pak? Nasibnya nanti ideologi ini akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena barang itu milik bersama akan terjadi perebutan. Kalau udah barangnya terbatas, maka akan menimbulkan berantam antara satu dengan yang lain untuk memiliki barang tersebut. Nah, jadi disinilah ideologi sosial itu mulai lahir. Selanjutnya, ideologi komunis. Ideologi komunis ini adalah pola pikir sekelompok manusia yang menyatakan bahwa setiap benda, bahkan manusia yang diciptakan Tuhan itu milik negara, akan dipergunakan kepentingan negara atau masyarakat negaranya. Jadi ideologi komunis ini perkembangan dari ideologi sosial. Kita tahu dalam ideologi sosial tadi milik barang itu nggak ada, barang hak milik itu milik bersama yang mengakibatkan kekacauan hingga akhirnya mereka sepakat supaya jangan terus berantem, maka dikasihkanlah ke dalam suatu organisasi yang akan digunakan secara bersama-sama yang sebagai pengatur penggunaan barang tersebut. Dari situlah muncul ideologi komunis. Jadi benda yang mereka dapat itu mereka bagikan, mereka gunakan secara bersama-sama, tetapi di bawah pengawasan suatu lembaga yang berhak itu, maka disitulah ideologi komunis lahir. Supaya jangan masyarakatnya kacau. Nah, tetapi di dalam ideologi komunis ini menimbulkan kejelekan bagi kehidupan masyarakat. Kenapa? Karena hak milik tidak ada. Dan negara atau pihak yang berwenang yang mereka tunjuk tadi berhak mengambil harta mereka. Akhirnya mereka bagaimana? Mungkin mereka akan semalas untuk bekerja. Mengapa rakyat tadi mau menyerahkan hartanya? Rakyat tadi menginginkan adanya bantuan dari negara. Jadi semakin banyak harta yang mereka sumbangkan kepada negara, maka semakin banyak bantuan negara kepada mereka. Bentuknya apa aja bantuan itu? Ada berupa perlindungan. Ada berupa pembagian sosial seperti BLT. Ada bantuan uang, ada bantuan obat, dan ada pendidikan gratis lainnya. Jadi di sini rakyatnya tinggal menunggu bantuan negara. Kalau ada orang yang nggak mau menyumbang, maka mereka akan bersama-sama merebut barang tersebut dan menyerahkan kepada negara. Disitulah ideologi mulai berkembang. Selanjutnya, ada lagi ideologi fasis. Ideologi fasis ini sama dengan ideologi komunis. Cuman perbedaannya, di dalam ideologi komunis mereka masih di dalam sekup negaranya sendiri, dalam lingkungan negaranya sendiri. Jadi, segala sumber kekayaan alam dan manusia itu yang mereka fokuskan kepada negaranya sendiri, dikuasai oleh negara untuk kepentingan rakyatnya. Tetapi dalam ideologi fasis, itu pola pikir yang menyatakan setiap benda nyawa manusia itu milik negara dan negaranya menjadi sejahtera atau kuat
dan mereka akan menimbulkan semacam ambisi untuk menguasai daerah lain, untuk memperluas kekuasaan mereka dengan cara menjajah negara lain, menyerang negara lain, merampas sumber daya negara lain, agar negaranya menjadi kuat dan rakyatnya juga semakin sejahtera. Nah, disinilah lahirnya perang-perang dunia pertama kedua. Mereka beranggapan dengan menguasai sumber daya negara lain, dengan menguasai nyawa manusia negara lain, mereka akan menjadi kuat, mereka akan menjadi sejahtera. Tetapi kenyataannya, akibat ambisi negara itu akan menimbulkan peperangan dan rakyatnya semakin menderita. Akhirnya ya kita sama-sama lihat sejarah perjuangan pergerakan pernikahan Indonesia, perang antar negara zaman dahulu yang menimbulkan penderitaan bagi rakyat. Akhirnya ideologi fasis ini tidak berkembang lagi. Ya, selanjutnya yang kita bahas adalah ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah pola pikir bangsa Indonesia ya nak. Kenapa ideologi Pancasila ya masuk dalam salah satu ideologi dunia? Karena ideologi Pancasila itu berbeda dengan ideologi-ideologi yang ada di dunia lainnya. Kalau ideologi Pancasila ini merupakan gabungan dari berbagai macam ideologi yang ada pada bangsa Indonesia. Kita tahu bangsa Indonesia itu sangat banyak, ada 1000 lebih suku bangsa. Dan 1000 lebih suku bangsa itu bisa disatukan ke dalam Pancasila. Jadi semua suku bangsa di Indonesia itu bisa melaksanakan ideologi Pancasila. Sehingga Pancasila itu dianggap spesial, aneh bagi negara lain. Kalau di Amerika terdiri dari 2 suku ras warna kulit aja sering terjadi pertikaian, berantem antar kelompok kulit putih dan hitam. Tetapi di Indonesia lebih dari 2, bahkan ada 1000 tetapi mereka tetap aman. Kenapa mereka bisa aman? Ternyata rakyat Indonesia sedari kecil mereka sudah ditanamkan ideologi Pancasila. Apa itu ideologi Pancasila? Pola pikir bangsa Indonesia yang diambil dari kristalisasi, gabungan dari kristal ini, pengerasan nilai-nilai budaya, nilai-nilai tata krama bangsa Indonesia dari segala suku. Jadi diambil dari ajaran nenek moyangnya, mengeras menjadi kristalisasi itu, itulah yang diajarkan kepada bangsa Indonesia. Apa aja nilai ajarannya itu? Nilai yang diajarkan itu terkumpul, terangkum dalam 5 sila. Sehingga dikenal dengan kata Pancasila, yaitu ketuhanan Maha Esa. Orang Indonesia dari segala suku, Sabang sampai Merauke, itu meyakini adanya Tuhan. Jadi mereka harus melaksanakan ajaran Tuhan. Kalau mereka tidak melaksanakan ajaran Tuhan, itu mereka meyakini adanya hukuman dari Tuhannya. Mau suku apapun. Kemudian di dalam bangsa Indonesia diajari kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang Indonesia itu mengenal adab. Makanya orang di Indonesia itu biarpun berbeda sukunya, ada adab atau adatnya masing-masing. Dan harus bersifat adil. Kemudian mereka akan saling mempunyai sifat kemanusiaan yang saling menghargai dengan manusia lainnya. Ini udah diajarkan dari kecil. Kemudian orang Indonesia itu nenek moyangnya sudah diajari yang namanya persatuan, saling menghargai, dan mau bekerja sama agar mereka bisa mendapatkan kemudahan dalam bekerja. Orang Indonesia itu meyakini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh gitu. Jadi kalau ada masalah harus diselesaikan secara bersama-sama supaya menjadi lebih baik. Kemudian orang Indonesia diajarkan oleh nenek moyangnya bahwa setiap ada masalah tidak boleh pakai kekerasan. Harus diselesaikan dengan cara musyawarah. Disinilah pentingnya musyawarah. Tadi dalam ideologi fungsi ideologi untuk menyelesaikan konflik. Jadi dalam Pancasila juga ada musyawarah untuk menyelesaikan konflik. Kemudian orang Indonesia harus bersifat adil terhadap seluruh manusia yang ada di dunia.
mau berbeda suku, agama, ras, dan lainnya. Apabila kita menghargai mereka, maka mereka harus menghargai kita. Apabila kita berbuat baik, maka orang baik harus berbuat baik. Jadi di sini adalah kata keadilan. Tetapi dalam Indonesia kalau ada masalah, harus diselesaikan dengan cara musyawarah. Ya, selanjutnya, kenapa Pancasila yang menjadi ideologi? Nah, itu jawabannya gampang kali. Karena Pancasila tadi adalah gabungan dari nilai-nilai suku bangsa yang ternyata sudah terbukti membuat bangsa Indonesia yang berbeda-beda suku, ras, budaya tadi menjadi bangsa yang kuat. Kita ambil contoh, kerajaan Sriwijaya dan Majapahit itu merupakan kerajaan Indonesia yang disegani oleh negara-negara yang ada di dunia. Karena kerajaan itu merupakan kerajaan yang kuat. Apa penyebab kerajaan itu kuat? Ternyata Majapahit dan Sriwijaya melaksanakan Pancasila. Terbukti Pancasila tercantum dalam kitab negara mereka, Kertagama dan Sutasoma. Oke, selanjutnya, ideologi Pancasila bagi kita itu menjadi panduan hidup kita. Kita harus berbuat tingkah laku berdasarkan Pancasila. Pancasila itu akan menjadi sumber hukum kita. Kalau ada masalah, kita kembali kepada Pancasila untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian Pancasila menjadi perjanjian luhur, yang artinya seluruh bangsa Indonesia itu suku-sukunya mengajarkan anaknya untuk melaksanakan Pancasila. Kemudian sebagai falsafah Indonesia. Demikianlah tentang ideologi Pancasila, dan Bapak harapkan kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Apabila kurang memahami, Bapak sudah membagikannya materi ini secara ringkas dalam grup kita. Silakan diulang lagi pembelajarannya. Semoga memahami dan bisa melaksanakan demi kebaikan hidup kita, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan lainnya. Sekian, terima kasih.